Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Terima kasih sudah mampir dan klik video ini. Perkenalkan, saya Tika dan di video kali ini saya mau cerita nih tentang satu kasus yang sempat viral di tahun 2016. Kasus ini sempat juga bikin heboh karena ini kayak satu bule WNA versus everybody di Kuta Utara. Sampai akhirnya karena ulahnya si bule ini juga ia harus tewas di tangan pihak kepolisian. Gimana kisah lengkapnya? Mari kita langsung aja ke ceritanya. Yuk, gaskeun. Jadi gini ceritanya, ada seorang WNA asal Prancis yang datang ke Bali pada sekitar tahun 2013 bernama Emokren Sabat. Sabat ya, bukan Saber. Kalau Saber itu hero-nya Mobile Legends. Nah, terus Emokren ini kayaknya emang berniat stay lama gitu di Bali, makanya dia pun menyewa sebuah villa beserta ART-nya di daerah Tibubeneng, Kuta Utara. Nah, pertama dia itu kayak bule biasanya aja gitu, yang datang ke Bali buat liburan, menikmati hidup, buang-buang duit gitu kan. Tapi lama-kelamaan Emokren ini mulai berubah asalnya itu dia kayak bule-bule yang lain, tiba-tiba dia berubah. Kayak pertama penampilan dia berubah, dia mulai menambahkan tato di setiap inci tubuhnya sampai di matanya aja ada tato petir gitu di mata ya, bukan di jidat. Kalau di jidat Harry Potter. Nah, udah gitu, selain penampilan fisiknya yang berubah dengan dipenuhi tato, perilakunya pun ikutan berubah. Yang asalnya dia biasa aja gitu, lama-lama mulai annoying nih. Kayak misalnya dia kalau bawa mobil, sound systemnya itu kenceng banget sampai tetangga-tetangganya tuh ngerasa keganggu gitu dengan suara bisingnya. Nggak cuman tetangganya. Jadi kalau misalnya dia lewat di jalan juga suara sound systemnya itu yang suara sound systemnya ini yang memekakan telinga gitu, yang kalau misalnya dia lewat tuh kan mobil dengan sound yang deg 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 gitu sampai kayak jantung kita ikutan deg 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 gitu kan. Nah, selain suara dari si sound systemnya, dia pun menambahkan suara dari klakson. Udah berisik dari soundnya, dari lagunya, dia juga sering menambahkan tambahan lagu dari klakson yang tentu saja menambah kebisingan. Lalu, nggak cuman itu, dia juga sering kayak bad mood gitu di tengah jalan tiba-tiba, lama tinggalin aja mobilnya, udah aja diparkir di tengah jalan, ditinggalin gitu di tengah jalan. Astaga, nih orang, ya ampun, ini kenapa sih bule gitu kan, orang-orang tuh kayak udah mulai jengah gitu, udah mulai annoying nih dengan kehadiran si bule ini. Nah, nggak sampai situ aja kelakuan anehnya dia itu. Lama-lama dia tuh eee, kayak preman di situ gitu, mulai datang ke tempat makan, baik itu ke restoran atau misalnya ke kafe, dia tuh nggak pernah mau bayar makan, udah gitu ditinggal aja kabur, nggak bayar cuy. Ya, dan nggak ini gitu, maksudnya dia nggak, udah pernah makan di satu restoran nih, udah gitu makan, kabur, pergi, udah gitu ya 2 hari atau misalnya seminggu kemudian dia datang balik lagi ke restoran itu, ya kagak dikasih lah sama manajernya, udah pasti dia ditolak kan, diusir. Tapi karena ternyata Emokren Sahabat ini dulunya seorang atlet MMA alias mixed martial art gitu, yang ternyata dia bukan bule biasa. Nah, badannya yang gede, tingginya by the way 182 sentimeter tinggi.
badannya gede, penuh tato, itu semakin memancarkan aura kegarangan dia nggak sih? Sangar gitu kelihatannya kan, otomatis manajernya ciut lah, takut gitu sama si Emokren ini. Ya lama-lama dia kayak mengintimidasi semua orang di daerah situ gitu, di kawasan situ. Orang-orang mulai kayak, "Duh nih orang, ih," gitu. Dia memang besar badannya, jadi takut. Orang takut sama dia. Oh. Dia berhentiin mobil di tengah jalan. Mobil dia entah mobil sewaan apa juga nggak tahu. Dia memang diberhentiin di tengah jalan, cari gara-gara gitu. Gitu ya. Gara terus. Jadi memang warga kesel. Aku aja kalau lihat dia kesel. Dan ternyata tidak cuma warga Kuta Utara saja yang terintimidasi dengan dia lama-lama, baik itu turis lokal maupun turis asing juga digangguin sama si Emokren ini. Gimana enggak coba? Kayak setiap orang kalau dia lagi bete tuh sering diajakin berantem gitu. Dia tuh kayak sering tiba-tiba teriak gitu. Terus kalau ngomong dengan nada yang tinggi, yang kadang-kadang kayak orang tuh kayak, "Nih orang kenapa sih?" Kayak ngajakin berantem gitu. Kayak tiap hari tuh kalau misalnya nggak ada yang dia ajak berantem tuh kayak yang ada yang kurang gitu. By the way ini Bali bukan ring MMA, aneh banget ya. Nah terus sampai suatu hari ada sepasang suami istri, turis asing gitu, lagi jalan-jalan nih, papasanlah sama Emokren ini. Dengan sopan sekali Emokren ini bilang sama suaminya, "Hey sir, boleh nggak saya pinjem istrinya semalam aja?" Kan itu kurang ajar sekali ya, sopan sih minta izin dulu sama suaminya, tapi kagak pakai minjem istri juga kali Bambang. Aduh, heran deh. Nah terus kan akhirnya ribut nih, terjadilah keributan sampai orang-orang ini udah mulai, "Oke nih cukup nih, orang ini udah cukup nih bikin enek," gitu kan, bikin, gitu. Dan pada tahun 2016, mereka pun perwakilan warga nih pada lapor ke kantor polisi, ke Polsek Kuta Utara. Karena menurut mereka kelakuan Emokren ini dinilai semakin meresahkan ya Bun gitu kan. Nah akhirnya pihak kepolisian pun menindaklanjuti laporan warga, diceklah latar belakangnya dokumen-dokumen si Emokren ini. Ternyata Emokren ini sudah overstay tinggal di Bali, dia tidak mengurus perpanjangan dokumen izin tinggalnya gitu. Akhirnya polisi pun menghubungi pihak imigrasi. Pihak imigrasi nih ada bule nih udah overstay tinggal di Bali, udah harusnya dideportasi. Harusnya dia izin tinggalnya selesai di tahun 2015. Nah, lalu pihak imigrasi dan kepolisian pun mengirimkan surat untuk pemanggilan pemeriksaan gitu ke vilanya Emokren ini. Dan surat tersebut diantarkan oleh Bribda Anak Agung Putusudi atau Bribda Sudi. Dan pada saat surat tersebut diantarkan, lalu diterima oleh Emokren ini, tahu nggak apa yang ia lakukan? Nggak bilang makasih Bapak Polisi, tidak. Surat tersebut ia sobek di depan Bribda Sudi. Tapi pada saat itu Bribda Sudi kan hanya bertugas untuk mengantarkan saja, jadi ya sudah gitu kan. Pulang dan ternyata sudah bisa ditebak Emokren tidak datang di pemanggilan pertama. Akhirnya pemanggilan kedua, ketiga, lagi-lagi surat tersebut diantarkan oleh Bribda Sudi. Tapi lagi-lagi juga surat tersebut disobek dan tentu saja Emokren tidak datang ke kantor polisi untuk memenuhi panggilan tersebut. Nah terus nih ya, karena 3 kali pemanggilan itu beliau tidak datang, maka tim kepolisian berinisiatif untuk menjemput Emokren dan akan mendeportasinya. Makanya pihak kepolisian datang nih dengan pihak imigrasi. Pada saat melakukan penjemputan tersebut, anggota kepolisian dan juga pihak imigrasi berjumlah 25 orang. Dan penjemputan tersebut terjadi pada tanggal 2 Mei 2016, gitu ya. 2 Mei 2016. Lalu berangkatlah mereka nih ke vilanya Emokren. Pada saat itu Emokren keluar biasa, gitu kan.
tapi dia tidak kooperatif sama sekali. Alotlah negosiasinya. Apalagi lama-lama Emokren ini malah teriak-teriak nantangin kepolisian, ngehina-hina kepolisian dengan kata-kata kasar yang penuh sensoran gitu kayak pokoknya berisik banget lah ya. Kata-kata kasar itu keluar gitu. Lalu pada saat negosiasi yang semakin alot, Emokren ini mengeluarkan sebuah pisau. Lalu sambil maki-maki polisi, dia mengacung-acungkan si pisau tersebut. Semua kan kaget gitu kan. Bule makin lama makin gila nih gitu kan. Nah, entah kesurupan setan mana, entah apa ceritanya atau ke-trigger apa gitu. Lalu tiba-tiba aja Emokren ini lari ke arah kerumunan polisi tadi, kumpulan polisi tadi. Lari mengejar satu orang polisi. Dan tentu saja polisi yang ia kenal raut wajahnya kali ya, karena mungkin sering mengantarkan surat pemanggilan ya tentu saja Bribda Sudi. Bribda Sudi lah yang ia kejar menggunakan senjata tajam, pisau tadi. Pada saat itu, polisi-polisi lain mencoba menghentikan Emokren dengan menembakkan peluru karet. Tapi itu tuh nggak mempan gitu di tubuhnya. Bribda Sudi lari nih menghindari Emokren yang tetap ngejar tapi naas. Pada saat Bribda Sudinya lari itu ia tertabrak oleh mobil Avanza yang melintas di depan vilanya Emokren. Bribda Sudi terpental masuk ke solokan kecil di pinggir jalan itu kan. Nah, lalu Emokren dengan garangnya lari dan menusukkan beberapa kali pisau tersebut ke tubuh Bribda Sudi. Bribda Sudi pun dapat luka nih di pipi kanan, di bagian leher dan di dada dekat jantung. Pada saat itu akhirnya Bribda Sudi tewas di tangan Emokren dengan beberapa luka tusukan dan juga luka sayatan habis nangkis gitu kan, luka tangkisan di kedua tangannya. Nah, lalu karena udah mulai mengkhawatirkan nih ya Emokren ini, akhirnya polisi pun memberondong Emokren dengan banyak sekali peluru karet. Emokren tumbang di depan rumahnya, di depan gorong-gorong itu tumbang, tapi pada saat ada salah satu petugas polisi mau nyamperin Emokren ini, ternyata Emokren masih bisa bergerak loh. Polisinya pada kaget dan akhirnya polisi memutuskan untuk mengganti peluru karet dengan timah panas alias peluru tajam. Dan pada akhirnya Emokren yang menerima banyak sekali peluru karet dan juga peluru tajam pun tumbang di halaman depan rumahnya. Hei! Udah, stop. Iya, Pak. Udah, mobil tuh. Udah mati dah. Nah, lalu pihak kepolisian pun mengirim kedua jenazah menggunakan ambulans ke rumah sakit yang berbeda. Pihak kepolisian akhirnya lalu pihak kepolisian pun mengabari kedutaan Prancis dan menjelaskan apa yang terjadi. Dari pihak
Kedutaan Prancis pun menghubungilah keluarga Emokren di Prancis sono. Dan keluarga di sana keluarga di sana mengaku sangat terkejut dengan berita ini dan tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh pihak kepolisian di Indonesia. Kenapa? Karena menurut mereka tidaklah mungkin Emokren berbuat onar di negara orang. Apalagi Emokren ternyata dikenal sebagai seorang yang berhati lembut, pekerja keras, dermawan, dan gak mungkin Emokren ini ditegaskan oleh orang tuanya, oleh keluarganya, oleh kerabatnya, dan bahkan oleh teman-temannya. Gak mungkin banget sih Emokren ini berbuat aneh-aneh gitu. Karena ya itu dia tadi, bahwa orang-orang di sana mengenal Emokren sebagai sosok yang baik, lembut gitu. Gak mungkin sampai menikam polisi hingga tewas. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa tiba-tiba sih kok bisa berubah peringainya dari yang di Prancis sono dengan di Bali? Sebenarnya siapa sih Emokren ini? Mari kita bahas lebih dalam. Nah, Emokren Tabes lahir pada tanggal 9 Maret 1972 di Prancis. Ia lahir di keluarga yang bisa dibilang kekurangan. Lalu ayahnya itu seorang atlet juga. Jadi makanya ia tuh belajar bela diri, olahraga segala macam itu dari ayahnya. Mungkin juga inilah yang menyebabkan ia kenapa tertarik masuk ke MMA. Dan pada tahun 90-an untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarganya, Emokren ini pindahlah ke London. Tapi ternyata di London juga kehidupannya susah dulu gitu. Ia sempat jadi homeless di sana alias gelandangan. Lalu pada suatu malam ada seseorang yang melihat kalau Emokren ini tubuhnya bagus gitu, keker kan. Akhirnya orang ini menawari Emokren untuk bekerja di nightclub tempat ia bekerja. Emokren pun bekerja sebagai security di situ. Dan akhirnya setelah beberapa lama bekerja di nightclub tersebut karena kinerjanya yang bagus, tamu-tamunya juga suka sama dia, akhirnya dia pun diangkat menjadi manajer. Namun ternyata kecintaannya terhadap bela diri dan olahraga segala macam itu masih melekat gitu sampai akhirnya ia pun uh, terjun di dunia MMA. Nah, pertandingan pertamanya terjadi di tahun 1999, lebih tepatnya tanggal 5 Desember 1999. Lawan pertamanya adalah Mike Tomlinson dan ini terjadi di ajang event MB1. Dan ternyata Emokren ini menang melawan Mike Tomlinson tadi. Hingga akhirnya pertandingan ini pun dijuluki sebagai derby ini. Namun ternyata nih setelah kemenangannya di ajang MB1 ini, Emokren kayak malah jadi vakum dari dunia MMA. Dia tuh kayak menghilang gitu. Tiba-tiba itu kayak vakum dan menghilang selama 10 tahun. Sampai akhirnya di tahun 2009 ia kayak comeback gitu. Dan ia pun naik ring untuk kedua kalinya melawan Ben Smith. Pada saat melawan Ben Smith ini terjadi di ajang UC MMA ke-7 pada tanggal 19 September 2009. Dan ternyata hanya butuh waktu 3 menit 9 detik saja bagi Ben Smith untuk menjatuhkan Emokren. Emokren kalah pada saat itu. Tidak terima dengan kekalahannya, ia berlatih dan 1 tahun kemudian Ben Smith pun menerima tantangan kembali dari Emokren dan kali ini hanya dibutuhkan waktu 3 menit 17 detik. Emokren tumbang lagi di tangan Ben Smith. Dan di tahun 2009 ini Emokren nggak hanya kembali ke ring yang tadi pertama kali bertanding dengan Ben Smith, tapi ia juga membintangi sebuah film berjudul
di tahun 2009. Jadi memang sebenarnya Emokren ini bukan bule biasa ya. Nah lalu setelah itu karir MMA-nya itu semakin meredup dan akhirnya dia pun memutuskan untuk berhenti naik ke ring dan pensiun menjadi seorang atlet MMA. Namun karena selama berkecimpung di dunia MMA ini, dia itu ternyata membangun beberapa bisnis seperti agent security, terus nightclub. Dia memiliki beberapa nightclub juga di London. Otomatis kan kekayaannya lumayan lah ya. Orang tuanya pun dibangunkan rumah, kerabat-kerabatnya yang rumahnya kurang layak itu dibuatin rumah juga. Dia selalu memberikan ponakan-ponakannya ini hadiah gitu. Maka wajar saja jika misalnya keluarganya ini kayak nggak percaya kalau misalnya Emokren ini memiliki peringai buruk gitu. Namun memang diakui setelah kematian ayahnya di sekitar tahun 2007, Amokren ini agak menjadi lebih pendiam gitu. Karena bagi Amokren ini ayahnya merupakan kayak kiblatnya gitu, hero-nya dia. Kalau ayahnya lah yang mencemplungkan dia, yang akhirnya dia suka olahraga, akhirnya berkecimpung di MMA gitu. Jadi kehilangan ayahnya tuh Emokrin kayak kehilangan arah juga mungkin ya. Dan sepertinya ini juga salah satu alasan kenapa ia akhirnya memutuskan pindah ke Bali gitulah. Nah mungkin dia datang ke Bali itu pengen menenangkan pikirannya atau kayak film Eat Pray Love-nya Julia Robert mungkin ya. Tapi yang ada kalau misalnya Julia Robert datang ke Bali dan akhirnya ia mendapatkan cinta sejatinya di Bali, Emokren Sabut malah mendapatkan kematiannya di Pulau Dewata ini. Akhirnya jenazah Emokren pun diterbangkan ke Prancis dengan dijemput beberapa keluarganya. Namun yang menjadi kontroversi adalah di video kita bisa lihat jika Emokren ini tumbang karena uh, tembakan dari pihak kepolisian. Namun pada saat konferensi pers, pihak kepolisian menyatakan penyebab kematian dari Emokren adalah luka sayatan di leher yang Emokren ini dapatkan pada saat ia menyerang Bribda Sudi. Ini tuh menjadi pertanyaan banyak orang, kok bisa Emokren ini penyebab kematiannya malah karena luka pisau gitu, bukan dari tembakan. Padahal Amokren ini tuh mendapatkan lebih dari 24 peluru karet dan sisanya adalah peluru tajam gitu. Dan juga memang ada beberapa luka sayatan, tapi itu kebanyakan katanya di tangan. Tidak hanya itu saja, banyak juga orang-orang yang mempertanyakan kenapa polisi tidak bergerak cepat sebelum Amokren ini menyerang Bribda Sudi kan, yang akhirnya Bribda Sudi harus tewas di tangan Amokren. Banyak banyak yang menyayangkan dengan aksi polisi yang terkesan agak lambat dan seperti kayak ketakutan gitu menangkap satu orang aja sampai harus memberondong puluhan peluru gitu, harus melumpuhkan seorang Amokren dengan banyak sekali peluru, terus terkesan lambat pada saat melumpuhkannya. Kenapa itu bisa dicegah menurut beberapa orang. Akhirnya karena pengabdiannya, Bribda Sudi diberi penghargaan dengan kenaikan satu pangkat menjadi Brigadir Kepala Anak Agung Putu Sudi. Gitu ceritanya. Dan itu dia tadi kasus dari Emokren Sahabat. Kamu sempet inget gak sih, sempet ngikutin gak sih kasus ini? Komen di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mampir, terima kasih juga sudah mendengarkan ocehanku selama beberapa menit ini. Sampai jumpa, bye-bye, see you at my next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.